Assalamualaikum. Pertama-tama ini mohon maaf ya buat yang non-muslim atau yang nggak berkenan. Kali ini kita izin membahas puasa muslim. Bukan beneran berdasarkan dalil-dalil yang super sahih, tapi ini kecampur sama pendapat pribadi. Puasa muslim itu relatif baku ya, tata aturan hariannya. Ya udah kayak gitu. Ada tata spiritualnya, bisa di-searching lah di internet. Tapi setelah baca sejumlah artikel, saya jadi berkesimpulan nih bahwa ada puasa yang selama ini nggak terlalu sering bahkan oleh para ulama, tapi realitanya itu merupakan puasa rutin yang paling direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu wajib dari Allah, ada di Quran, dan itu bisa dibilang bukan puasa rutin juga karena cuma setahun sekali. Dan yang lain-lain yang highly recommended, amat dianjurkan oleh Rasulullah, amat rutin dilakukan oleh beliau, itu kebanyakannya puasa yang sifatnya cuma setahun sekali, jadi rutinnya itu kurang rutin. Antara lain nih, ada puasa Asyura yang di bulan Muharram, tanggal 10, tanggal 9, ada puasa Syawal yang afdolnya itu 6 hari di bulan Syawal, setahun sekali juga, pasca Ramadan bisa diatur sendiri. Terus ada puasa di bulan Dzulhijjah atau bulan haji, ada puasa Arafah yang di tanggal 9-nya, bisa ditambah tanggal 8-nya yang disebut puasa Tarwiyah atau apa gitu namanya, bisa juga ditambah hari-hari sebelumnya. Nah, tapi kembali lagi, yang highly recommended itu kebanyakannya bukan puasa rutin, tapi cuma tahunan, setahun satu kali. Walaupun bisa juga sih, setahun sekali itu dibilang rutin. Kayak senior saya dulu tuh, Kang Endang. Kalau pas lagi check up, dok, saya itu rutin loh olahraganya, yaitu treadmill 8 menit. Kalau pas check up gini, setahun sekali. Selain itu sih saya nggak pernah olahraga, gubrak. Mau olahraga kok setahun sekali. Cuma 8 menit lagi treadmill pada saat check up. Dokternya tepok jidat. Oh alah, balik lagi aja ke puasa muslim. Selain yang setahun sekali, ada nggak sih puasa yang lebih rutin? Ada yang 2 hari sekali, namanya puasa Daud. Di dunia medis dibilangnya ADF gitu, alternate day fasting. Ada lagi Senin Kemis, di Amerika sana dibilangnya 5-2 weekly fasting. Atau ada juga yang seminggu sekali, di hari Senin gitu misalnya. Nah, kalau praktekinnya terus sambil nggak sahur, atau sahurnya cuma minum air putih, itu sama dengan model fasting omat, 1 meal a day. Terus ada yang sifatnya sebulan sekali, yaitu 3 harian di pertengahan bulan, yang disebut puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan Hijriah kecuali di bulan Dzulhijjah dan Ramadan. Sekitar itu aja puasa sunnah yang sifatnya rutin untuk muslim. Di luar itu Rasulullah kadang berpuasa sunnah lain lagi, yaitu secara insidentil. Nah, di antara yang rutin-rutin ternyata apa coba? Ayyamul Bid inilah yang bisa dibilang paling direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sih bilangnya ya, yang paling tinggi value-nya secara spiritual itu puasa Daud. Tapi kalau dilihat sunah-sunah dan berbagai riwayat, silakan aja dicek sendiri. Rasulullah itu tidak pernah secara eksplisit merekomendasikan. Bahkan mempraktekannya secara terus-menerus juga tidak. Kemungkinannya apa? Persisnya walau alam. Tapi kalau mendapat saya, beliau itu kan hatinya lembut ya. Selalu menginginkan yang mudah-mudah aja untuk umatnya. Dan ajaran Islam itu sendiri juga gitu sih prinsip dasarnya. Allah itu tidak berkehendak membebani hamba-hambanya dengan yang berat-berat. Bisa aja puasa Daud itu value-nya tinggi secara spiritual, tapi nggak semua muslim kuat mengelakoninya. Karena bisa aja itu diperuntukannya untuk yang kuat dan amat bersemangat dalam beribadah, walau alam bisa. Yang populer lagi puasa itu puasa Senin Kemis. Ada juga yang puasa Senin. Itu juga idem. Kalau dilihat dasar-dasar hukum dan riwayat asal-muasalnya, itu tuh bukan merupakan highly recommended kayak gitu. Nah, sedangkan puasa Ayyamul Bid ini secara eksplisit itu direkomendasikan oleh Rasulullah kepada para sahabat dekatnya. Selain direkomendasikan secara eksplisit oleh beliau, Abu Hurairah dan beberapa sahabat menyatakan bahwa Rasulullah itu selalu mempraktekannya untuk diri beliau sendiri, terus-menerus, rutin, nggak pernah nggak. Bisa dibaca sendirilah redaksi hadisnya. Berapa mungkin kita bisa tampilkan di sini. Ini dulu udah pernah kita bahas juga ya. Jadi kalau mau detailnya, silahkan bisa dilihat yang 3-day omat. Sekarang yuk, kita ringkaskan lagi. Dikit aja. Uniknya ya, kalau saya rasa-rasain dan saya renung-renungkan, untuk keperluan healing juga, Ayyamul Bid ini cenderung bisa di-style jadi yang paling jos. Padahal dia itu bisa dibikin ringan loh. Sebulan kan cuma 3 hari, alias 10% aja dari jumlah hari keseluruhan. Tapi kalau mau dibikin extended fasting juga bisa, pernah kita ulas.
Dengan selang yang agak jauhan, sebulan sekali, dia itu bisa memunculkan efek unlearning, terus relearning lagi, yang itu tuh ternyata penting untuk menjaga momentum healing. Nah, tapi semantap apa efek healingnya itu tergantung lagi dari kitanya yang mempraktekin. Kalau mau beberapa tips dari saya boleh juga lah ya. Pertama tuh ya, praktekinnya tentu mesti sesuai pakem standar, jangan ngarang-ngarang sendiri. Yaitu tidak sekedar nahan lapar haus toh, tapi diseriusin juga aspek spiritual dan pengendalian stresnya. Keduanya, sahurnya itu jangan kalap, sahurnya minimal saja, supaya dapat efek extended fasting. Bisa misalnya daging ayam secuil, atau ikan, atau telur, atau kurma 2-3 bulir, atau bisa juga sekedar minum air saja. Atau nggak sahur juga nggak apa-apa. Kalau saya preferensinya itu sahurnya air tawar. Kecuali ini kalau masih belajar-belajar fasting, ya mestinya jangan langsung jebret seminim itu, cuma porsinya aja agak kecil. Ketiganya, sepanjang hari itu jangan mager, kerja ya tetap aja kerja dengan penuh semangat. Anti magernya terus kayak apa ya silakan aja diatur sendiri. Keempatnya, refeedingnya di hari pertama, kedua, ketiga itu diatur, makan jangan sampai kenyang, minum juga jangan sampai kenyang. Nah apalagi kekenyangan itu jangan. Dan menunya itu jangan yang aneh ekstrim. Soal refeeding ini, saya sendiri juga masih trial and error, kemarin udah pernah testimoni, belum nemu setelan yang beneran pas. Kelimanya, tidur malam mesti dijagain juga, mesti cukup 6-7 jam gitu deh. Ditambah tidur siang dikit juga boleh, kayak lulo, kalau memungkinkan. Tapi tidur siangnya jangan kebanyakan, karena nanti jadinya mager tadi itu. Keenamnya, jangan dibarengi dengan obat suplemen yang macam-macam. Ketujuhnya, ini pokok juga. Mestinya nggak dibiasakan untuk dikombinasikan dengan puasa Daud atau Senin Kemis atau puasa rutin yang lain. Karena kalau dikombinasikan kayak gitu, jedanya jadi kurang panjang dan kurang memicu unlearning yang bermanfaat untuk menjaga kencengnya survival mode. Kira-kira itu kali ya tips tambahannya. Kalau yang tips ini dari saya sih, mensarikan dari sejumlah video yang lalu-lalu. Gitu dulu deh, terima kasih.